Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadila Hanum dengan NIM 72035100033. Di sini aku akan menjelaskan beberapa PPT yang berisi tentang kasus-kasus yang akan aku bahas ke kalian. Dan ini untuk tujuan UAS Manajemen Investasi dan Portofolio dengan dosen Ibu Rosi. Nah, di sini kasus pertama yaitu, kok bisa sih saham yang udah diverifikasi kok masih bisa bangkrut? Kenapa ya? Ternyata kasus dari disverifikasi saham itu tidak selamanya menguntungkan loh teman-teman. Contohnya ada di sini. Nah, di sini aku mengambil perusahaan CPGT, di mana perusahaan ini awalnya yaitu berbisnis travel. Nah, pada saat itu ia ingin melakukan disverifikasi saham kepada usaha lainnya, yaitu tambang. Nah, di mana dia menginvestasikan uangnya sebanyak 50 juta dolar untuk diberikan ke disverifikasi usaha tambang. Nah, 50 juta dolar itu tidak main-main loh teman, itu sangat banyak sekali. Namun, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, inilah kesalahan dari para investor yang tidak melihat prospek ke depan dari perusahaan yang akan didisverifikasi sahamnya. Nah, saran yang akan aku berikan terhadap kasus ini yaitu, mungkin kita sebagai investor akan lebih teliti untuk melakukan disverifikasi saham, dan kita harus lebih tahu prospek ke depan dari usaha yang akan kita investasikan. Walaupun kita tahu kapabilitas dari perusahaan tersebut akan semakin menunjang, akan tetapi kita juga harus melihat apakah prospek ke depannya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kasus yang kedua, apakah jika kita berinvestasi terhadap negara, kita akan mendapatkan keuntungan? Tentu, keuntungannya yaitu contohnya kita berinvestasi ke FR ataupun SBN, yaitu surat berharga negara. Nah, di sini kita mendapatkan positive income yang akan diberikan per bulannya, dan juga di sini juga rendah akan resikonya. Selain itu, kita juga dapat membantu pemerintah loh teman-teman. Nah, di sini tuh aku kasih artikel-artikel yang bisa kalian baca. Nah, saran aku, kita boleh deh berpikir untuk berinvestasi ke FR dan SBN, yaitu surat berharga negara. Selain kita bisa mendapatkan keuntungan, kita juga dapat memajukan infrastruktur di negara kita. Nah, kasus yang ketiga yaitu kasus terakhir, yaitu penentuan harga arbitrasi. Apakah itu? Yaitu saat kita ingin membeli saham nih, ada saham yang dimana perusahaannya kita ambil contohnya perusahaan Indofood. Nah, kita tahu perusahaan itu adalah nilainya harusnya itu 60 triliun, tapi pada saat kita lihat, dia itu berada di under value, yaitu 2 triliun. Sehingga itu kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, dari saham yang kita beli yang awalnya dia 2 triliun tetapi harusnya 60 triliun, itu saham akan kita pegang sampai si perusahaan itu kembali lagi ke harga yang wajar, yaitu 60 triliun. Oke, saran saya untuk kasus ketiga ini yaitu kita harus sering-sering memantau pergerakan dari saham itu sendiri, dan kita harus pandai-pandai memilih perusahaan yang di under value, namun dia tetap tergantung ke dalam perusahaan blue chip, yaitu perusahaan yang akan berkembang nantinya. Jadi saat under value pun kita beli, kita akan mendapatkan keuntungan ke depannya. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.